Halo Indonesia, salam NKRI. PLT Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesa, menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai pembohong karena kerap mencitrakan sosok yang pura-pura peduli di tengah penderitaan rakyat saat pandemi. Ia berharap Indonesia tak jatuh ke tangan Anies Baswedan saat Pilpres 2024 mendatang karena memiliki rekam jejak yang demikian. Pura-pura peduli adalah kebohongan dari Gubernur Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan, kata Giring Ganesa. Selain itu, Giring menilai Anies selalu menampakkan diri peduli dengan penderitaan rakyat di masa pandemi di depan media. Namun, Giring mengajak publik dan masyarakat Indonesia untuk menguji kepedulian Anies itu saat membelanjakan uang rakyat di masa pandemi ini. Giring menilai Anies telah mengabaikan tekanan rakyat yang meminta untuk membatalkan rencana balap mobil Formula E dengan menggunakan uang rakyat sebesar 1 triliun rupiah. Pemirsa Saina TV yang saya hormati, dari cuplikan berita di atas, saya sangat tertarik dengan satu pernyataan keras dari PLT Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa yang mengatakan bahwa pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Sebuah sikap tegas yang merupakan peringatan keras dari Giring Ganesa ini patut untuk kita cermati sebagai bahan evaluasi dalam menentukan capres ataupun cawapres di tahun 2024 nanti. Giring yang adalah seorang politisi muda dari partai PSI ini patut kita berikan apresiasi karena telah mengungkapkan rekam jejak dari seorang Anies Baswedan untuk diketahui masyarakat luas di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Namun, ada satu pertanyaan yang terbesit di benak saya. Apakah tudingan Giring Ganesa ini merupakan sebuah fakta yang bisa dia buktikan ke publik bahwa benar Anies Baswedan adalah seorang pembohong? Mari kita coba buka satu persatu letak kebohongannya Anies Baswedan. Hal kebohongan pertama, Anies Baswedan adalah seorang politisi senior yang pandai sekali untuk merangkai kata-kata dalam berargumentasi. Apalagi argumentasi yang dia bangun punya tujuan politik serta target tertentu. Ada banyak fakta yang membuktikan bahwa seorang Anies Baswedan mampu untuk menghipnotis masyarakat dengan bujuk rayuannya. Dulu saat debat, Anies berkali-kali ngomong, kita harus berpihak kepada masyarakat. Tapi kini malah jauh dari keberpihakan. Dia malah memilih untuk menghambur-hamburkan uang rakyat untuk Formula E di tengah sebagian rakyat DKI menderita kelaparan karena COVID-19. Padahal uang 1 triliun rupiah itu adalah angka yang sangat fantastik dan sangat berguna
bila dinikmati oleh rakyat jelata yang sedang kesusahan saat ini. Anies juga pernah menjanjikan adanya perumahan DP 0 rupiah untuk masyarakat DKI Jakarta sebanyak 232.000 unit. Namun perkembangannya tidak ada realisasi dan tidak ada perwujudan yang jelas. Jauh dari target, dan sekarang direvisi target dipotong jadi 95% sehingga diturunkan jadi 10.000 unit. Itu pun perumahan yang dia bangun belum terlalu banyak, padahal waktunya tidak lama lagi ia menjabat sebagai orang nomor 1 di ibu kota negara ini. Hal kebohongan kedua, yaitu Anies Baswedan adalah pribadi yang tidak bertanggung jawab karena dia lebih mengutamakan kepentingannya sendiri ketimbang orang banyak, atau dengan kata lain memiliki sikap egois yang sangat luar biasa. Diketahui baru-baru ini saat di DPR DKI ada pengajuan interpelasi dari partai PSI dan PDIP perihal kegiatan Formula E yang akan diselenggarakan di DKI itu, Anies Baswedan malah menghindar, memilih untuk pergi ke Ancol untuk memberikan makanan kucing liar di sana. Ingat saudaraku, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan seorang pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Akhirnya saya secara pribadi mengatakan tidak untuk memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Salam hormat, salam NKRI. Marilah kita menjadi pemilih yang cerdas, karena hanya dengan kecerdasan maka bangsa kita akan selamat.